kajian tenunan Melaka, karena dari tahun ke tahun museum itu kalau koleksi makin banyak itu memberi arti menerangkan mereka menjadi makin sulit, karena mereka ini pegawai museum tapi yang mengadakan itu orang lain, jadi pada zaman yang berbeda. Jadi museum sekarang punya koleksi museum sekarang berapa, 7 ribuan, tenunan hampir 1000 ya tenunan. Ya bagaimana menggaris batas kita lihat baik-baik dulu. Karena irisan antara lain manen dengan rombong ke sana, irisan antara Rai Ulun, lalu antara Bulu Pohon dan TTS, iya itu jadi banyak irisan untuk apa? Mendefinisikan kembali, mengidentifikasi kembali tenunan-tenunan itu. Memang di wilayah kebudayaan semua barang saling mempengaruhi ya. Jadi, yang motif di Mandea sampai Sofi juga dia bisa sampai di Insana tadi ya. Barang berhubungan semua tapi ya. Kami datang karena ibu sudah sangat biasa dengan itu, kita mau lihat, kita mau cerita motif apa, dan juga karena saya bertanggung jawab untuk untuk membuat jadi buku. Jadi mereka tunjuk saya ini, mereka dua bos ini melotot. Jadi saya juga fokus kepada motif-motif yang tidak laris dan nyaris terlupakan. Ya, jadi hari ini dari sini kami ke Wadria Mata, mereka ada satu motif namanya Karasaya. Motif itu mereka punya hanya di lingkungan itu, paling bagus itu dia pindah ke gerabah. Saya mau tahu cerita filosofi di balik itu. Lalu saya kemarin sebelum itu saya di Lumbe, saya tanya motif-motif itu. Kita punya kain ini sebenarnya ada tumbuh dari kecil sampai besar. Pada zaman kadang-kadang mereka punya motif-motif kecil. Saya mau mendokumentasi itu. Kita mungkin kita semua sama. Tidak ada rinci itu ya, rinci binya. Saya tanya anak-anak muda, siapa buat itu? Karena dia terlalu sederhana, orang tidak mau buat lagi. Atau motif tidak bisa berbeda kidu dari sana. Jadi itu motif-motif awal yang sederhana. Dan juga di dalam mimpi dalam buku kami itu saya mau lihat kapan ini tenunan hilang. Maksudnya kapan, karena kita yang pakai sekarang ini adalah karya nenek mama-mama kita semua. Saya ketemu saya ponakan yang lumayan cantik, guru SMP Sabar Subur, tetapi habis mengajar dia tenun. Saya mau interview dia secara kata, dan itu sebagai anak muda mereka punya, kenapa lu repot buat itu? Kenapa buat itu? Kami juga mudah-mudahan bisa, ini terlalu singkat dan jadi kami fokus beberapa titik saja. Kemarin kami di Kamanasa, kita tanya sampai berapa motif di Kamanasa, laki-laki sedikit, perempuan tidak banyak. Hanya waktu Bemau dong pakai kain itu kan bergudang-gudang, karena satu orang pakai selama Bemau dia 12 kain. Iya, ganti-ganti tiap hari. Jadi saya pikir dengan melestarikan upacara tenunan juga kan ikut melestarikan. Dari itu jadi ada beberapa titik penting. Jadi itu selalu representasi, tidak bisa kami melaka semua, tapi kalau ada, kami pakai mobil sendiri tapi tidak bisa kalau mendaki kalau naik setengah mati itu turun. Jadi kemarin kami mau menambahkan di pendidikan, mereka ada mobil off-road yang double cabin tadi. Mungkin kita karena kami yang saya pakai BP untuk tidak ada satu kilometer dan penuhnya lonek ini. Saya tahu saya di museum dari dulu mereka dengan yayasan di Bali itu perempuan itu pelatihan pewarnaan alam itu. Ya, jadi sebenarnya dokumentasi karena museum adalah pintu di mana kami bisa mengarahkan orang kemana. Jadi kemarin kami dengan ini itu juga kami di masa di Duta Smoothie WON. Itu barang-barang yang kalau dihilang sayang, hilang sayang. Jadi memang kami tidak bisa semua, tapi kami batasi diri pada beberapa titik. Oke. Saya juga mau kunjung, saya mau pakai di Klaten. Penenun nama Rosa, itu tahu? Rosa mana ya, saya turun.
Aki. Oh ada, Ay. bukan di Klete. Iya. Pakai ambek penurunan saya. Ambil ke ibu lah. Rosa. Rosa dia pacar aku biasa. Iya. Orangnya agak tertutup kakak. Betul lah. Jadi ya nanti kita bicara. Oke, jadi juga kan kesannya. Baik. Selamat pagi, selamat datang di Malaka. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala museum. ya. Ini lu kepala seksi koleksi. Ibu Kepala Seksi. Yang dua ini belum ada kepala. Hadir, ya. Kakak Leo yang siap panggil. Siap dipanggil. Ini saya perkenalkan dulu ini Ibu Sekda yang akan dilantik pada tanggal 19 nanti. Ibu, kita harus pesta dulu sebelum itu. Ya. Ya, betul harus pesta. Ibu Sekda Melaka ya. Ini pengurus PKK yang super sibuk. Sibuk dan kita pun kebudayaan. Ya, baik. Jadi terima kasih karena sudah datang di Melaka. Kemarin saya dapat informasi dari Bu Seli, Sekretaris Dinas. Beliau sudah menginformasikan bahwa sudah hadir Bapak Kepala bersama staf bersama Pak Kamil sudah di Melaka dalam rangka kunjungan untuk mempelajari tentang tenun ikat, tenun di Melaka. Baik, mungkin saya informasikan sedikit sebelum Bapak Kepala museum bersama rombongan jauh berjalan. Jadi saya mau sampaikan bahwa untuk tenun ikat Melaka ini sebenarnya ada 4 motif, ada 4 daerah yang kita bagi menurut sukunya. Jadi ada yang Dawan, ada Fehan, kemudian ada Poho. Nah ini Poho ini yang nanti ada 2 bagian besar, ada Marae dan ada Kema. Kemudian yang Fehan ini dia terbagi lagi, nanti ada Leste, Kamanasa, kemudian Fehan bagian dataran rendah, bagian selatan sekali. Wawi, Kuehali, nah ini. Kemudian di Dawan, biasanya mereka mirip Dawan itu yang motifnya hampir sama semua, mirip semua mereka punya motif. Saya sudah koleksi yang di Fehan ini setelah kita data yang masih ada itu sekitar ada 14-an motif dengan filosofinya yang kami sudah buat dalam bentuk buku MPIG dan itu sudah indikasi geografis itu. Sudah dimasukkan ke Kementerian Hukum dan HAM lewat Kanwil Hukum dan HAM Provinsi. Itu sudah masuk dari bulan tahun lalu ya, atau Januari ini, Februari ini ya, Februari tahun ini kita sudah masukkan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Itu pun merupakan revisi dari ajuan yang sudah diajukan sejak tahun 2019 kalau saya tidak salah. Jadi kemudian itu ada revisi, kita sudah revisi semuanya, kita sudah ajukan kembali. Jadi itu baru saya masukkan. Ini untuk yang motif yang dari Fehan, ya dataran rendah itu Liku, Wehali, Lete, Kamanasa ini kita jadikan satu. Iya, betul. Ya. Kemudian nanti ada motif Dawan. Nah ini yang sementara saya buat MPIG-nya. Itu saya sudah kumpulkan, itu ada sekitar 13-an motif kalau saya tidak salah dengan filosofinya masing-masing. Tapi saya belum selesai tulis kakak. Sementara saya susun, cuman saya waktunya sangat terbatas, jadi saya coba mau menyelesaikan tapi belum selesai. Jadi saya kira itu mungkin gambaran singkat tentang motif yang ada di Malaka. Filosofinya mungkin nanti saya bisa minta Alfred untuk printkan buku MPIG-nya ya, supaya nanti tinggal dicocokkan ya, dicocokkan. Jadi memang tenun ikat Malaka yang dataran rendah Weliku Wehale ini banyak yang sudah musnah. Terutama yang motifnya Berli Knuf misalnya. Oke. Itu sebenarnya motif yang sangat bagus, tetapi sudah jarang sekali saya lihat orang pakai, apalagi diproduksi. Berli Knuf Ya, Berli Knuf. Itu ada sejarahnya, itu sejarah perang dari Timor Leste datang ke Timor Leste datang ke Fehan. Iya, kayak Fehan. Jadi mereka mencari perlindungan di dalam gua-gua yang di sana ada
banyak sarang burung berlikunya, dan itu menjadi tempat persembunyian yang sangat nyaman. Jadi itu kemudian dijadikan suatu motif. Nah ini sejarah. Ya. Kemudian ada motif lagi Lafayette. Lafayette ini kan buaya ya, bahasa Indonesianya. Jadi ini menunjukkan buaya ini sebenarnya raja laut. Dan juga Pulau Timor ini kan bentuknya juga seperti laut. Besar. Dan nenek moyang kita orang Malaka ini itu kononnya itu berasal dari buaya. Ya, jadi sekarang orang boleh berkomunikasi dengan buaya. Ada pawang-pawangnya, mereka bisa berkomunikasi dengan buaya, dan ketika buaya menerkam manusia misalnya, mereka ingin ambil kembali jasadnya, mereka akan berkomunikasi dan mereka akan tahu di mana letak jasad itu sekarang. Itu mereka bisa berenang masuk, menyelam masuk untuk mengambil kembali jasadnya. Nanti kita coba dengan 2000 itu untuk menyelam. Kita coba, kalau mau boleh. Kita udah enok. Ya, jadi rencana Bapak Bupati, ini kan kita Lafayette ini, buaya ini kan kemudian mau jadi ikon Malaka. Tahun depan kita harapkan ini bisa terwujud untuk membuat ini ikon Malaka, dan itu nanti akan mungkin mau dicoba untuk mau panggil kembali dan mau dikumpulkan di dalam satu lokasi khusus Komua. Iya, Komua. Ya. Seperti itu. Itu rencana Bapak Bupati seperti itu, kamu udah bisa sana. Nah ini kemudian karena ini dianggapnya raja lautan, dianggapnya itu keturunan manusia dari sana, kemudian dibuatlah motif itu. Ya, muncullah motif buaya ini. Nah, kalau kita perhatikan kakak, buaya sekarang dengan buaya dulu ternyata beda. Buaya sekarang ini kakinya hanya 3, jarinya hanya 3. Sedangkan buaya asli yang ada di Malaka ini harusnya kakinya 5. Nah ini terwujud di kain-kain tenun, ternyata baru saya amati. Ya, berarti buaya ada buaya pendatang ternyata. Nah ini yang galak ternyata. Dan ini saya sudah panggil 2 orang istilah Bela Fight sini. Bela Fight. Mereka sini sebut Bela Fight. Pawangnya ini, saya cerita dengan mereka, ternyata benar. Yang asli di sini adalah yang kakinya 4 atau 5, sementara yang 3 ini pendatang dari Timor Leste katanya. Dan ini lebih galak. Apakah dia tamu, dia merasa kurang nyaman, dia main terkam aja. Jadi yang terkam ini kemudian kakinya 3. Jadi itu ceritanya begitu. Nah ini kemudian mau muncul, kita hubungkan dengan tenun ikat, muncullah dalam bentuk tenun ikat. Nah cuma ini jarang sekarang yang sudah kerjakan kakak. Kita orang Fehan sekarang ini tidak mau lagi menenun, susah. Mau menenun yang gampang-gampang. Saya nefutu tadi. Jadi yang ikat futus ini sekarang yang nenek-nenek yang sudah tua, anak-anak muda tidak ada yang mau sama sekali. Tahun lalu kami dapat program dari Kementerian Pendidikan bidang vokasi. Kita melatih 51 orang penenun anak-anak muda usia 15 sampai 25 tahun yang putus sekolah. Kita sudah akomodir semuanya, benang, alat tenun masing-masing orang dapat 1. Jadi hanya selesai waktu itu, selesai menenun, selesai sudah. Kita bagi biar ada sekian orang ikat putus. Habis itu sekarang tidak ada gerakan lagi. Tidak mau lagi. Karena kita sudah kasih gambaran bahwa ini punya nilai ekonomis yang sangat tinggi selain kita melestarikan budaya ini. Akhirnya kelompok tenun itu akhirnya buyar. Ada tetap, tetapi mereka tidak mau produksi. Hanya kelompok saja. Hanya ada kelompok saja. Jadi sekarang ini untuk Fehan ini kita kesulitan cari kain tenun aslinya. Dan pewarna alamnya ini sudah hampir punah yang di Fehan. Ini saya omong karena ada pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman. Kita mau cari tais putus yang pakai meroboh yang pakai buaya putusnya. Ini kita carinya setengah mati. Hanya bisa dapat mungkin di Luka sedikit. Ada yang di Manumuti, tapi mereka tidak mau pakai pewarna alam nanti. Pakai naftol. Nah, jadi kita cuci di berenai dia merah sampai di laut. Naftol tidak luntur kan? Naftol tidak luntur. Tetapi pewarna alam luntur, cuman mereka tidak mau pelajari bagaimana supaya luntur. Tetapi setelah luntur pertama dia jadi macam biru indigo itu, nanti dia jadi bagus macam itu yang biru di sana itu. Kalau dia agak pucat mungkin. Ya. Jadi di Fehan ini itu yang kendala kita untuk mendapat generasi muda penerus yang mau
ikat barang ini sudah agak susah. Sampai saya mau buat program, saya mau panggil 2, 3 anak, 4 anak muda untuk setiap hari datang menenun di sini supaya mereka ikut. Kau punya wilayah kantor di sekitar sini supaya kita lihat. Susah sekali. Tidak dapat, orang tidak mau bisa menenun. Jadi itu beberapa motif yang tadi. Terus ada motif cicak, tokek, ini semua ada filosofinya. Ini sudah ada di buku EPG-nya. Jadi saya bisa pinjamkan. Nah, kemudian yang di daerah dataran tinggi, Dawan. Nah ini yang sekarang malah berkembang. Makanya semua produk pengembangan tenun kita saya ambil dari sana. Karena saya punya satu kelompok yang sangat produktif dan mereka mau kembangkan tenun ikat ini menurut kebutuhan pasar. Di lain mana? Lain mana di Desa Oenaya. Tamor deh. Dekat sana aja. Mau ke sana nggak besok? Mau juga gitu. Begini, kami tidak semua, tapi ini museum itu representasi titik besar semua. Saya rasa kalau mau ini di Fehan punya ini kita mungkin cari ya. Jadi ini sudah dapat di Kamanasa kan? Kamanasa kemarin kami di sana. Nah, silakan. Jadi saya tidak terlalu paham ya kebutuhan museum. Iya. Tapi hari ini di sini untuk kami lihat semua variasi itu kan. Ya. Jadi ini variasi kita semua sekarang ada di sini. Cerminan kekayaan kita. Maleli di mana? Cari itu yang kemarin putus lepas yang baru dapat itu kemarin. Jadi Ibu, saya punya kerinduan juga kedatangan ini. Saya mau coba, mungkin waktu tidak cukup, tapi saya sudah tanya jauh sebelumnya tentang Lafai gitu. Lafai ini banyak cerita segala macam-macam. Tetapi yang menarik bagi saya, orang di Mandeo yang jauh dari sungai juga saya rasa putus Lafai. Ceritanya karena turun lagi pun masuk laut ya. Itu. Saya rasa mungkin itu sama satu filosofi bahwa kita ini turunan dari barangnya dari hewan. Iya, dari hewan kan mereka cerita tuh. Iya. Jadi mereka punya cerita Lafaik no kebau metannya mereka bisa itu barang dari laut yang mereka bisa kawin di laut kan ceritanya seperti itu tuh. Iya. Nah. Jadi itu mungkin mesti digali lebih dalam. Iya. Ya. Harus interview lebih dalam dan orang-orang tua. Ini barang sedikit filosofis jadi ya. Gitu. Kalau teknik pembuatnya udah duduk bikin Lafaik, tetapi kenapa harus Lafaik? Mungkin anak-anak sekarang kalau ditanya kenapa kau buat motif ini, mungkin mereka tidak akan tahu lagi. Tidak akan tahu. Tapi kita bersyukur karena masih ada 1-2 sih yang masih mau. Ya ini yang kami mau mencoba untuk memotivasi kembali. Ini ada yang baru Lafaik ada 2. Ini yang kita coba kasih ke Ibu ke Bapak silakan. Ini yang asli ini yang Fehan punya. Silakan Ibu silakan dia. Ya. Lalu satu lagi Ibu. Ya. Saya tahun lalu dengan kajian tenun dengan provinsi, Bapeda provinsi dengan Bapeda Bilu di Raimanu. Serono saya pergi buku mereka ada itu motif Pasti ada ya karena begini kita tanya di sana udah bilang nah ini Melaka hanya dong garis ini bagi ini Kabupaten Melaka Timur dong kasih setengah Melaka Timur pergi di Bilu tuh. Yeah. Lalu buat rumah dan saya lihat orang yang pikul tiap datang dari lagi kon saya bilang minta ampun ini. Ini kan pembauran kan. Ini dulu kan seluruhnya Belu. Iya. Ya, seluruhnya Belu. Jadi kalau lihat itu motif di sana itu kan itu motif yang kita modifikasi. Aslinya kan motifnya kan dari daerah Dawan. Kemudian Belu yang mengembangkan. Kemudian kita pisah. Jadi Belu tetap klaim itu dia punya. Iya, jadi memang ini Ibu koleksi Ibu pertanyaan Pak. Saya mengklasifikasi tenunan dia punya bidang di pun seksi setengah mati karena itu merek itu jadi contoh kayak likurai. Ini saya kasih contoh likurai. Likurai ini sebenarnya bahasa kami bukan likurai. Itu yang saya mau bikin dia punya ekspresi budaya EBT-nya. Karena hasilnya ini ada di sini. Kami punya genderangnya besar-besar. Kayunya beda, kulitnya biasa kita dari kulit kambing. Nah, orang di Atambua menyebut itu likurai. Kalau kami di sini menyebutnya kita biblikus ya. Alatnya namanya biblikus. Jadi itu yang mau saya tampilkan bahwa kayunya beda. Bahasanya saya mau pakai bahasa daerah saja untuk buat ekspresi budaya tradisional supaya dikeluarkan sertifikat EBT-nya. Digitize mungkin kakak, saya sudah selesai buat. Kurang keren. Suling, saya sudah selesai buat
tanggal 25 saya berangkat ke Kupang, saya akan masukkan di kantor hukum untuk kita punya hak patennya. Ya. Sudah jangan diambil. Kalau tidak dilindungi berat. Saya coba saja dengan kemampuan saya. Kebetulan saya juga senang menulis. Ya. Saya coba buat itu supaya jangan diambil klaim orang lain. Terlebih Biduta Smooth ini adalah khas sekali daerah dan ada satu-satunya di satu desa yaitu WOI. Kemarin kami dulu dan itu ibu. Ya. Dia kecewa karena ibu tidak sebenarnya ya, ibu cerita. Ya. Ibu siapa? Cornelia. Cornelia. Ya. Dia yang membangkitkan kembali karena sempat hilang. Oh hilang tapi luar biasa. Cuman memang saya ingin setelah itu saya mau buat koreografinya supaya tidak terlalu monoton. Ya. Karena kalau itu kita nonton terus hanya begitu kita bosan juga. Kalau kita tidak apa, tetapi kalau penontonnya dari tempat lain 5 menit dia suruh kapok. Iya, ya betul. Makanya kita ingin supaya dia kreatif, tetap filosofinya tidak hilang. Ya. Tetapi pentasnya ada. Ya, karena sebenarnya Biduta Smooth ini kan kalau mau lihat sejarahnya, dia ini hanya sebagai suatu tarian untuk mengelabui tentara Jepang. Sejarahnya begitu. Jadi tentara Jepang ini kan suka datang ganggu kaum wanita yang cantik-cantik, pokoknya mereka suka mana mereka tarik saja. Nah supaya tidak diganggu, diciptakanlah tarian ini oleh 4 ibu waktu itu. Ya, jadi mereka lenggok, akhirnya mereka terpesona dengan tarian itu. Orang muda ini tidak diganggu lagi. Akhirnya itu dipentaskan tiap sore. Habis kerja rodi itu orang mulai menari. Jadi akhirnya di wilayah desa WOI ini kemudian tidak diganggu orang-orang mudanya, wanita-wanita mudanya. Nah, kemudian musik khas, musiknya dia juga khas. Kalau orang menari biasa musiknya namanya elele. Kalau untuk Biduta Smooth dia namanya elele pelik. Dia sedikit gabung karena dia ada di perbatasan dengan Soe, sehingga nuansanya sedikit ke arah Soe. Ya, nuansa musiknya namanya elele pelik jadinya. Itu khas sekali musiknya. Ya, disitulah jadi sejarahnya sebenarnya seperti itu. Jadi bukan suatu yang sakral tidak, tapi hanya khusus memang mereka ciptakan untuk mengelabui tentara Jepang saja. Ya, itu. Kalau itu tes mutin begitu itu alasannya sangat kuat. Saya kemarin main tanya itu dengan itu ibu. Ya. Betul tidak? Jangan sampai orang sudah bikin baru itu bapak tua yang masih hidup bikin ulang. Betul itu baru tercipta itu. Iya, baru tercipta. Itu momen yang luar biasa untuk sebuah versi tarian ya. Iya. Ya, itu luar biasa. Dan orang dulu itu kan menarik ikat kain kan harus sampai ke sini dan mereka telanjang badan. Ya, gitu mengangkat. Ya. Ya. Kemarin ada praktek di Kabanasa. Ini kepala museum dia telanjang badan. Tahu tuh logo, kulu itu oleh. Keluar susah. Nah, sekarang akhirnya kami bawa sampai sini baru di bengkel dong tarik. Kiri kan? Bagus, tapi kirinya susah. Sampai di bengkel. Kami makan kenyang guys baru kami di kepala kabur pi orang tarik di bengkel. Udah, mungkin siapa kearifan lokal yang di sini ya, yang di Pinangkal kan sudah penuh. Nanti mungkin ada kearifan lokal yang selain itu. Kearifan lokal apa ya? Kalau pangan lokal bisa masuk juga bisa. Bisa. Ya, Misalnya putar. Kita kan punya khas itu sagu. Sagu dipotong dari pohonnya, diproduksi sendiri untuk jadi tepung sagu, kemudian diolah untuk jadi yang kita sebut pizza Malaka. Pizza Malaka. Benar ada dia kan? Ya, kalau mau dimodifikasi jadi pizza Malaka. Jadi itu akar gilan kita sebut di sini. Sagu yang dipanggang dengan alatnya dari tanah liat, ya, kemudian dibentuk jadi lempengan-lempengan sama dengan pizza kan sebenarnya. Tinggal kasih topping aja udah jadi pizza.
Bisa makan itu juga. Ya. Jadi Kemarin itu sebenarnya zaman dulu tuh orang makan sagu ini ketika kelaparan. Jadi pas kita musim tidak menentu, kadang mungkin kan jadi tidak punya makanan lain ya, ini menjadi salah satu alternatif. Nah sekarang karena sudah ada kecukupan pangan, ini jadi makanan hiburan jadinya. Jadi seperti snack atau orang yang nostalgia pulang dari rantauan pasti pengen cari itu makan. Kalau dulu itu kayak melankolisnya kita, enak sekali ya rasanya makan itu. Kalau agak bilang ya. Jadi sagu dicampur dengan kelapa, kemudian kacang yang direbus sudah hampir matang, sudah pecah-pecah itu kemudian dicampur jadi satu, kemudian dilempeng dipanggang kecil jadinya. Kemudian makannya sebaiknya sih dengan rebusan kacang hijau yang dikasih sedikit daging sapi. Yesus Kristus itu ya, dari itu orang akan makan dengan lahapnya karena tradisinya seperti itu ya. Cuma sekarang karena kita pengen variatif, kayak kecil, kemudian kita kasih sedikit daging cincang, ada sedikit keju, ada sedikit saus tomat, sausnya kita bikin sendiri ya. Nah itu saya belum pernah rasa ya, aku bilang pernah saus tomat itu itu nanti. Kami kebetulan waktu ulang tahun Melaka, kita ada tamu dari Prancis, istrinya orang mana itu, orang Rusia sana, memang suaminya orang Prancis. Jadi mereka pergi di lapangan makan bareng itu, mereka senang sekali. Terus bertamu ke sini, kami pengen makan yang itu, yang pizza itu. Itu memang kami dari museum ini juga kita turun ini kita kajian khususnya tenun Malaka. Di kami punya koleksi itu ada 42 tenun Malaka. Tapi pada saat itu kami kumpulan pada waktu itu karena masih bergabungan Kabupaten koleksi tahun 70-an dan Malaka. Malaka masih bagian dari Kecamatan Belu. Nah untuk itu kami turun ini, kami ingin saya katakan kepada Pak Leo bahwa kita harus melihat tenun yang ada pada kami ini apakah dia masuk arahnya lebih condong dari dulu ataukah dia sudah masuk pada memang kami sudah memilah, kita dapatnya 42 jenis tenun. Nah untuk itu makanya kami turun dan kami juga pikir untuk nanti, kalau untuk sekarang mungkin tidak bisa juga untuk kita laksanakan seminar kajiannya karena hasil daripada kajian ini kita akan seminar itu karena dana kita nanti yang mungkin yang itu dana yang hanya lintas timur, kenapa tidak? Artinya kalau ada peluang dari sini untuk bisa melakukan kami kegiatan seminar nanti untuk nanti tahun depan buat Pak Kamus yang nanti sekitar bulan Oktober atau November akan DSM di Jakarta. Nah, program itu kan sudah kita sampaikan bahwa nanti setelah kajian kita akan seminar dan seminar itu baru kita bisa akan menghasilkan satu buku kajian khusus kain tenun Malaka. Bunda ayat. baru kalau sudah kapan itu minta ampun. Maaf ya. Kami mau ingin agar supaya misalnya nanti mereka bisa saja daerah mana, oh itu sebenarnya terunan kita. Nah ini yang kita turun kajian ini kita pikirnya demikian sehingga nanti kalau misalnya ya bisa diterima untuk nanti ke depannya kita bisa laksanakan seminarnya di sini, dan kenapa tidak? Karena kita langsung turun dari sini. Mungkin nanti Bapak Leo ini nanti sebagai penulisnya, karena yang tim teknisnya ada pada Bapak Leo. Bapak Leo yang langsung menulis. Kalau pada saat ada seminar ya mungkin ada kurang-kurang itu yang memang harus kami harapkan sehingga sebelum begini kita tidak malu-malu menunjukkan hasil kajian di daerah di mana kita buat itu. Jadi artinya Bunda, kami berpengalaman kemarin itu kami kajiannya ke Alor khususnya untuk Moko, tetapi karena tidak dimungkinkan untuk seminar itu harus berlangsung di tempat yang kita kajian, sehingga kegiatan tersebut
hanya adanya di provinsi. Nah, kebetulan karena ini kajiannya ada di Belu, dan dimungkinkan kita bisa nanti kegiatan seminar di sini. Nah, mungkin tahun depannya kita izin Bunda, kita nanti kajiannya di sini. Kalau Bunda saya juga akan berpikir juga, mungkin ini satu hal juga saya juga sudah dapat berpikir. Makanya kenapa tadi saya tanyakan untuk kearifan lokalnya apa yang ada di sini. Artinya nanti kami juga punya satu kegiatan. Kegiatan itu pameran keliling. Nah, untuk tahun ini saya kegiatan pameran keliling dengan yang dipakai. Juga kami kegiatannya di PBU. Nah, itu juga dari dana juga tidak dimungkinkan untuk kita bawa keluar untuk pakai ini, karena memang biayanya hanya berapa persennya khusus untuk daratan timur. Ya. Jadi untuk itu makanya saya tanya kearifan lokal apa yang ada di sini, sehingga pada saat itu kami mau fight untuk juga ada pameran keliling yang ada di sini. Karena ini pameran keliling ini nanti 60%-nya hasilnya dari sini, 40%-nya dukungan dari beberapa kabupaten bekerja. Tapi memang semua koleksi itu memang yang ada di museum. Ya. Makanya saya minta Bunda dari kearifan lokal apa yang ada di sini. Nah, sehingga kalau misalnya dimungkinkan lagi seperti demikian, kita bisa paketkan untuk dua kegiatan tersebut. Ada pameran, ada seminarnya, ada pameran kelilingnya di sini. Ya, kita mau tunjukkan, wow, makanya mana. Dan satunya lagi Bunda, mungkin kemarin itu, izin Pak Kamus, kemarin itu kan kami diberikan seperangkat, bukan seperangkat alat sholat, seperangkat tenun. Kita orang PKK begitu ya Bunda? Iya. Jadi seperangkat dari Kota Kupang itu tenunan, dia punya ikonnya sepe. Karena memang kita di museum itu belum punya tenunannya sepe. Untuk 22 kabupaten kami sudah punya, termasuk di Malaka ya. Memang notabene-nya entah itu Malaka atau maksudnya Belu. Nah, kami sudah punya. Waktu di akhir jabatannya Pak Wali Kota, beliau menyerahkan tenun sepe ini satu paket, perempuan dan laki-laki satu set dengan dia ini, dan dia punya aksesorisnya lengkap. Nah, akhirnya itu disimpan di museum dan kami sudah menyiapkan vitrinnya untuk nanti kami pajang. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Pak Kadis, kenapa juga tidak mungkin kalau misalnya yang ada ini kami punya vitrin itu hanya ada alor dan TTU itu untuk panglima perang ya. Nah, kalau misalnya dari Malaka ini punya lengkap, ya kami bisa untuk menggantikan juga gitu. Ada dua patung alornya Bunda. Setiap kami mau pameran, ada kita tuh kegiatan, ada pameran temporer juga yang kami laksanakan selalu di arena museum. Nah, setiap kali kami mau tampilkan alor yang sering tampil, walaupun sekarang saya punya kepala museumnya orang alor. Dia tambah sombong. Ya, memang. Dan kami tanda, artinya saya berpikir, Bapak, kenapa kita tidak juga bisa ubah? Ya mungkin kalau kita punya koleksinya lengkap dengan dia punya segala macam aksesoris yang lengkap. Kami dengan pintu masuk rendah hati kami akan menggantikan di pintu masuk Bunda, pintu masuk museum nanti ya. Mungkin kalau Bunda nanti pas tugas ya Bunda bisa mampir ke museum untuk melihat, dan saya bisa izinkan Bunda untuk melihat kami punya koleksi yang ada yang 42. Nah, mungkin di situ Bunda akan, oh ini ternyata ini yang tadi Bunda sebut, oh ini sebenarnya tenun ini deh, nah itu gitu. Memang kemarin Pak Leo juga sudah foto, jadi saya bilang, Bapak, ini yang ada kita punya ada tidak? Nah, biasanya kalau kita turun itu fotonya ada, tinggal Bunda mereka lihat, oh ini dia maksudnya ini. Tapi karena dengan tingkat kesibukannya beliau ini, beliau lupa. Jadi beliau sekarang sudah zaman canggih. Jadi mungkin itu Bunda ya, tujuan dari kami ke sini, mudah-mudahan dengan dukungannya Bunda satu Bupati Malaka sini ya bisa mendukung kami untuk kami punya program 2023. Kami akan laksanakan seminar sekaligus dengan pameran keliling. Ya, Terima kasih. mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Jadi kami ya merasa bangga ya kalau misalnya sampai kami di Malaka dipercayakan untuk ikut bagian dalam penyelenggaraan semi workshop atau seminar dan pameran ini. Dengan senang hati kita terima, silakan 2023 kan. Baik, kita siap untuk terima itu. Kemudian hubungannya dengan tadi untuk saya datang ke sana untuk melihat
berangkat ke Labuan Bajo. Ya kan Bunda. Pak Kepala Ya, Museum juga. nanti baliknya dari sana mungkin kita Boleh. sempatkan Iya. satu Iya. hari untuk Boleh Bunda. Ya sekitar Sebelum 3 jaman baru berangkat. bisa. Ya. Dia harus di museum 3 Ya, jam lah di ya, museum. ya. Saya juga sebenarnya suka kunjungan Iya. museum. Saya juga suka. Anda harus ya, karena saya biasa kalau saya kemana pasti saya minta datang ke museum juga. pengen lihat, ya. Siap. Ya, jadi saya juga ingin lihat apa sih koleksi yang sudah ada di sana. Kalau misalnya ada yang belum ada, Ya. mungkin kami juga bisa menyumbangkan. Oh siap. Termasuk yang tadi Bunda bilang, Ya. set lengkap. Ya, siap. Ya mungkin itu biasa kita pakai untuk pernikahan Ya. ataupun pada upacara-upacara adat biasanya, atau upacara kenegaraan, Siap. upacara hari besar. Ini kami bisa nanti siapkan satu set. Siap. Ya. Waktu 17 Agustus tahun lalu kami sempat kasihkan ke Ibu Wakil dan Pak Wakil Gubernur. Ya, siap. Beliau pakai pada saat upacara Iya. penurunan bendera. Iya, betul. Ya, itu satu set lengkap, Iya. selengkap-lengkap. Beliau ada Ya, pakai. sampai yang kemarin kayak Iya. pakai yang Iya, namanya. bisa. Ya, Itu bisa nanti kami kalau memang itu sebagai bagian daripada promosi Malaka, Ya. saya siapkan satu set buat laki-laki dan perempuan. Siap. Ya. Siap, kasih. Ya. Cuman waktunya saya belum bisa Ya. pastikan Oke, karena nanti saya kita- harus pesan dulu. Ya. Kainnya mungkin kami bisa kasih 2 versi, Tais Vean dan Tais Dawan. Ya. Mungkin nanti kami ada berbagi. Nah kemudian ini kami sudah coba apa sih ini ya, mendisplay apa yang kami punya sekarang saat ini. Ya. Ini bisa nanti saya jelaskan sedikit tentang motif-motif ini. Nanti mungkin bisa. Ya, saya juga mohon Tapi maaf karena sebelumnya- saya harus foto. Ya sebelumnya mari kita minum Ya. dulu ya. Ya. Diminta dari sekolah-sekolah untuk bisa datang ke museum dengan ada perguruan tinggi. Ya, dengan adanya kita punya item-item tenunan dan juga kita punya cerita dari buku. Dan museum juga ada perpustakaan. Jadi ketika mereka lihat tenunan kita, mereka kalau mau cari lebih lanjut tentang filosofi dan karakter kita masyarakat Malaka, kalau mereka bisa tenunan kita dengan ini bisa ke perpustakaan. Dan kajian yang ada yang kita hasilkan juga kita bisa mendapat informasi tentang kita Malaka. Jadi seperti tadi saya sampaikan Pak Wali Kota itu menjelang akhir masa jabatan kita meminta beliau untuk berkenan untuk menyerahkan tenunan sebagai ikon Kota Kupang, dan beliau dengan Bunda satu Kota Kupang sendiri akan menyerahkan dengan sukacita, dan lama Bunda mereka mau 2 jam lebih saya untuk melihat museum, karena seperti Bunda sampaikan museum sebenarnya tempat belajar bagi kita semua, bagi kita yang masih anak-anak, bagi kita yang sudah dewasa untuk mengenal berbagai filosofi kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan museum juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bagaimana sebagai salah satu destinasi wisata, tentu dengan koleksi yang ada sehingga kita bisa tampilkan lebih menarik. Dan kami berterima kasih buat Bunda di sini bersama Bapak. Kita akan berjuang di nanti pusat untuk bagaimana seperti yang kita harapkan seminar kalau bisa di sini, dan juga pameran keliling yang lingkungan kita. Nah, tentu nanti putusannya kita TSD Jakarta bulan November kalau salah apa. Demikian Bunda, kita terima kasih banyak. Kita juga nanti sebentar sedikit kita mungkin akan bergeser, tapi kami mohon penjelasan pula tentang beberapa pakaian motif yang ada. Tadi ada 3 di sini. Ya. Tapi bagian supaya kita bisa ada gambaran di lapangan. Baik, Terima kasih baik. banyak. Ya. Terima kasih juga Pak Pala. Jadi ini memang tugas kita sih sebenarnya untuk pelestarian budaya ini sebenarnya yang salah satu caranya ya dengan memang ditaruh di museum supaya itu dikenal. Selain dikenal supaya itu menjadi arsip budaya, harus diarsipkan. Kalau tidak suatu ketika dia punah, kita ambil dari mana lagi? Karena seperti yang saya bilang tadi, banyak teman kita yang terutama di daerah dataran rendah ini sudah akan saya tulis sendiri, susah dapat. Banyak sekali motif itu berdasarkan cara mereka pakai. Jadi kalau di Tenun sendiri, kalau saya mau pelajari lebih dalam lagi, ini ada tenun yang mereka pakai sehari-hari. Jadi kemudian ada tenun yang mereka hanya pakai untuk acara-acara adat ringan seperti itu. Apa dia ke gereja, apa dia ke acara adat yang dia masuk minta misalnya, dan ada pakaian pesta. Justru misalnya pakaian pesta ini orang di Sehan sini dengan Kamanasa kan beda. Orang Kamanasa, Robo itu pakai kalau orang meninggal. Sementara orang Sehan dia
kamu merokok kalau ada pesta besar. Nah, disitulah di penggunaannya. Sebenarnya sangat menarik jika dia jadi mendarat. Oh, lebih. Saya kebetulan tadinya saya kurang suka. Bukan tugas saya ya. Saya seorang dosen, saya lebih kiprah ke penelitian sebenarnya. Tapi ya ini saya anggap juga ini satu penelitian kecil saya. Dengan menggali lebih dalam tentang tenun ikat ini, lama-lama saya menarik juga. Saya lihat misalnya bukunya, motifnya sama dia, filosofinya sama, tetapi ada motif-motif tertentu yang boleh yang Malaka punya tapi dia tidak, khusus yang daerah PA.